Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali walaupun bertatap muka lewat YouTube ataupun layar kaca dengan adik-adik yang berada di rumah masing-masing ya. Semoga semuanya baik-baik, semuanya sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan Pak Guru tentunya ya, dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 kali ini. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang beriman kepada Rasul Allah. Ya, Rasul Allah. Tentu adik-adik masih ingat beriman kepada Rasul Allah. Berarti kita harus percaya, beriman kepada Rasul Allah. Masih ingat rukun iman ada berapa? Ada yang tahu? Iya, pintar. Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikatullah. Yang ketiga, beriman kepada kitabullah. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik, tentunya adik-adik juga semuanya sudah tahu ya bahwa Rasul Allah, Rasul atau utusan Allah yang wajib kita ketahui semuanya berjumlah ada berapa? Adik-adik ada berapa? Ada yang tahu? Pintar, benar ya, ada 25. Ada 25 Rasul atau utusan Allah, 25 Nabi dan Rasul ya, yang wajib kita ketahui. Apabila adik-adik ditanya ada berapakah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, jawabannya 25. Iya betul. Nah, adik-adik tentunya tahu Nabi yang pertama dan yang terakhir. Ayo, siapa Nabi yang pertama? Iya betul, Nabi Adam alaihissalam. Dan yang terakhir, siapa yang terakhir? Iya pintar, yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, semua utusan Allah, semua Rasul Allah tentunya bukan orang sembarangan atau manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pilihan karena memiliki perangai, budi pekerti ataupun akhlak yang luar biasa, akhlakul karimah tentunya. Ya. Dan mereka memiliki tugas, mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya, karena memang Nabi dan Rasul
itu memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu ataupun kalamullah yang menjadi pedoman hidup manusia sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, tentunya masa demi masanya, dari pertama sampai yang terakhirnya, masa ke masa, setiap nabi pasti berbeda-beda ya. Nah, tentunya ada juga hafal dalam sebuah sholawatan. Nanti ini menjadi PR nih, menjadi tugas adik-adik juga di rumah ya, sholawat nabi yang tentunya berjumlah 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Nah, dilanjutkan sama adik-adik nanti, kirimkan videonya ya, sholawatannya. Nah, semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah tersebut semuanya mengemban amanah oleh atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu amat berat ya, amat berat agar manusia beriman kepada Allah melalui Rasul ataupun utusan Allah, sehingga melalui perantara Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah, umat manusia menjadi tahu siapa penciptanya, siapa Tuhannya. Nah, seperti itu. Terlebih kita sebagai umat yang terakhir, karena Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Nah, kita adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak ketemu, walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau, namun kita beriman, kita yakin, kita percaya bahwa memang Rasul itu ada. Rasul itu betul-betul diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Nah, adik-adik tentunya bisa melihat di buku pelajaran ataupun pernah mendengar apa itu Rasul, siapa saja, bagaimana tugasnya. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam wajib untuk percaya ya, karena memang rukun iman yang keempat, kita harus beriman kepada Rasul atau utusan Allah. Nah, maka dari itu kita juga harus mempercayai, selain harus mempercayai, kita juga harus melaksanakan atau mengikuti ajarannya. Salah satu bukti kita itu percaya kepada Rasul, kepada Nabi, apa contohnya? Nah, salah satunya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Nabi melaksanakan sholat 5 waktu, kita juga mengikutinya sholat 5 waktu, karena memang sholat 5 waktu adalah kewajiban kita sebagai muslim yang langsung diperintahkan oleh Allah dari peristiwa Isra Mi'raj, dan hasilnya sholat 5 waktu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi yang menjadi bukti bahwa kita itu percaya kepada Rasul? Kita juga harus mengikuti keteladanannya ya, dari semua aspek, baik cara berbicaranya, cara bersikapnya, berbuat, bekerja, dan semuanya. Makanan atau dalam tata krama, kita makan, kita minum, kita berpakaian. Nah, itu sesuai petunjuk dari Rasul atau dari Nabi ya. Terutama kita adalah umatnya Nabi Muhammad, berarti harus mengikuti petunjuk dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita dalam berpakaian sebaiknya, karena memang pakaian selain menjadi pelindung badan, tapi juga penutup aurat. Nah, selain itu juga apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad percaya kepada mukjizatnya. Apa itu mukjizat? Suatu keistimewaan di luar kebiasaan manusia,
hanya orang pilihan karena dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa ia adalah utusan Allah. Contohnya apa? Salah satu mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan sampai saat ini masih ada adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, maka dari itu kita selaku umatnya harus membaca Al-Qur'an, harus banyak mempelajari Al-Qur'an, sehingga selain kita membaca, selain kita mengaji, kita juga tahu dan memahami apa makna ataupun isi kandungan dalam Al-Qur'an tersebut ya. Sehingga Al-Qur'an adalah atau menjadi pedoman bagi umat Islam sampai akhir zaman, sampai kiamat. Nah, maka dari itu adik-adik, salah satu bukti kita percaya kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad adalah rajin mengaji. Ya, rajin mengaji, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, suka sholat berjamaah di masjid yang laki-laki ya. Jadi kemudian menutup aurat, tidak mengucap atau berkata sembarangan, tutur katanya sopan, tidak menyakiti atau menyinggung perasaan teman atau orang lain. Nah, itu pun termasuk contoh kita percaya atau mengimani kepada Rasul. Karena ajaran Rasulullah SAW mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, baik dari tutur kata, berbicara, kita bersikap baik kepada diri kita, kepada orang lain, ataupun kepada siapa saja. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, semoga dengan penjelasan Bapak yang singkat ini bisa dipahami apa itu makna dari beriman kepada Rasul Allah, yakni kita percaya, kita meyakini adanya utusan Allah ataupun Rasul-Rasul Allah. Ada berapa semuanya adik-adik? Iya, sudah dijelaskan tadi ya, ada 25. Jangan lupa tugasnya, PR-nya apa? Cuma adik-adik disuruh menyebutkan atau membaca sholawatan. Membaca sholawatan direkam oleh adik-adik. Bisa adik-adik dilihat di buku juga ada, ataupun cari referensinya di YouTube yang lain dengan nada yang enak ya. Adam Idris Nuh Soleh dilanjutkan sama adik-adik. Nah, seperti itu ya adik-adik. Terima kasih, sampai di sini dulu sama Bapak. Semoga sehat selalu. Jangan lupa mengajinya dan jaga sholat 5 waktu. Terima kasih. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.